Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama saya Epi Susanti, calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau. Pada video kali ini, saya akan memaparkan aktivitas pembelajaran koneksi antar materi modul 1.4 Budaya Positif. Nah, yang pertama, saya akan menyampaikan kesimpulan dan keterkaitan materi budaya positif dengan materi modul sebelumnya. Sebagai seorang guru, saya menyadari peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah sangatlah penting dan berpengaruh pada perkembangan murid secara keseluruhan. Pada aspek disiplin positif, peran guru, sebaiknya saya mengedepankan pendekatan disiplin positif yang lebih fokus pada pembentukan karakter daripada sekedar menghukum perilaku yang salah. Disiplin positif menekankan pentingnya memahami alasan di balik perilaku murid dan bekerja sama dengan mereka untuk menemukan solusi yang konstruktif. Hal ini tentunya membantu murid untuk bertanggung jawab atas tindakan mereka dan memahami dampak dari perilaku mereka terhadap orang lain. Nah, pada aspek motivasi perilaku manusia, hukuman dan penghargaan, di sini berbagai peran saya dapat dilakukan. Dalam memotivasi murid, saya menggunakan pendekatan yang lebih berorientasi pada penghargaan daripada hukuman. Penghargaan diberikan tidak hanya untuk hasil yang baik, tetapi juga untuk usaha dan proses yang dilakukan siswa. Dengan demikian, siswa merasa dihargai dan termotivasi untuk terus berusaha. Sementara hukuman hanya digunakan sebagai sarana terakhir dan lebih sebagai konsekuensi yang edukatif, bukan sekadar sebagai pencegahan. Peran saya selaku guru penggerak pada posisi kontrol restitusi dalam hal mengatasi kesalahan atau pelanggaran yang dilakukan murid, saya menerapkan posisi kontrol restitusi. Murid diajak untuk mengakui kesalahan mereka, memahami dampaknya, dan mencari cara untuk memperbaikinya. Proses ini memperkuat rasa tanggung jawab dan keinginan untuk memperbaiki diri. Segitiga restitusi digunakan untuk membantu murid mengeksplorasi akar masalah, mengidentifikasi motivasi di balik perilaku mereka, dan menentukan langkah-langkah untuk membuat perubahan yang positif. Kemudian dalam merumuskan keyakinan kelas, saya juga berperan dalam membangun dan mengkomunikasikan keyakinan sekolah dan keyakinan kelas yang mencerminkan nilai-nilai seperti kejujuran, tanggung jawab, dan saling menghormati. Dengan melibatkan murid dalam proses ini, mereka merasa lebih terlibat dan termotivasi untuk berperilaku sesuai dengan nilai-nilai tersebut. Selanjutnya, yaitu keterkaitan antara materi modul 1.4 dengan modul 1.1. Filosofi Pendidikan Ki Hajar Dewantara menekankan pentingnya menuntun anak sesuai kodrat alam dan zamannya. Dalam konteks ini, modul budaya positif menekankan pada pendekatan yang menghargai individualitas murid dan berupaya membentuk lingkungan yang mendukung perkembangan mereka secara alami. Disiplin positif yang diusung dalam modul ini sejalan dengan prinsip Ki Hajar yang menekankan pada pembelajaran yang bersifat membimbing dan menuntun, bukan menghukum atau memaksakan. Kemudian, keterkaitan modul budaya positif dengan modul peran guru penggerak. Guru penggerak memiliki peran untuk menciptakan pembelajaran yang berpihak kepada murid, inovatif dan kolaboratif. Modul budaya positif mendukung peran ini dengan memberikan guru alat dan pendekatan untuk menciptakan lingkungan belajar yang inklusif dan positif, di mana setiap murid didorong untuk berkembang sesuai potensinya. Penggunaan penghargaan dalam memotivasi murid dan pendekatan restitusi dalam menangani pelanggaran menunjukkan bagaimana guru penggerak dapat berperan aktif dalam mengembangkan budaya yang mendukung dan mendorong murid untuk belajar dan bertumbuh. Terakhir, keterkaitan antara modul budaya positif dan modul visi guru penggerak. Visi guru penggerak adalah menciptakan pembelajaran yang bermakna dan relevan bagi semua murid. Modul budaya positif mendukung visi ini dengan menekankan pentingnya membangun budaya kelas yang mengedepankan nilai-nilai positif seperti tanggung jawab, saling menghargai, dan partisipasi aktif. Dengan menerapkan disiplin positif, guru tidak hanya membantu murid memahami pentingnya aturan dan tanggung jawab, tetapi juga memfasilitasi pencapaian visi pendidikan yang holistik dan berorientasi pada pengembangan karakter.
Berikut ini refleksi dari pemahaman saya atas keseluruhan materi modul budaya positif. Pertama, saya memahami bahwa disiplin positif berfokus membimbing murid dengan pendekatan yang menghargai dan mendukung mereka, bukan menghukum. Kemudian teori kontrol dan teori motivasi menekankan pentingnya memahami apa yang menggerakkan perilaku murid. Sementara hukuman dan penghargaan perlu digunakan dengan hati-hati agar tidak merusak motivasi intrinsik mereka. Posisi kontrol guru dan keyakinan kelas merupakan fondasi penting untuk menciptakan lingkungan belajar yang positif. Konsep segitiga restitusi menawarkan cara yang efektif untuk membantu murid memperbaiki kesalahan mereka dan belajar dari pengalaman. Hal yang menarik dan di luar dugaan saya adalah betapa kuatnya pengaruh keyakinan kelas dan segitiga restitusi dalam membentuk budaya sekolah yang sehat dan mendukung. Ternyata, pendekatan ini dapat mengubah cara murid merespons tantangan dan kesalahan mereka, menjadikannya bagian dari pembelajaran yang lebih bermakna. Kedua, setelah mempelajari modul budaya positif ini, cara berpikir saya berubah. Saya lebih menekankan pada pendekatan yang menghargai dan mendukung murid dalam menciptakan budaya positif. Saya kini lebih memahami pentingnya mendidik dengan fokus pada motivasi intrinsik, mendampingi murid dalam memahami dan memperbaiki kesalahan mereka, serta membangun keyakinan kelas yang kuat untuk menciptakan lingkungan belajar yang lebih baik. Selanjutnya, saya pernah mengalami situasi di mana seorang murid sering melanggar aturan kelas. Sebelum mempelajari modul budaya positif, saya cenderung memberikan hukuman untuk mengatasi masalah ini. Namun, setelah memahami konsep-konsep dalam modul, saya mencoba pendekatan yang lebih positif, seperti membantu murid memahami dampak perilaku mereka dan bekerja bersama mereka untuk menemukan solusi yang lebih baik. Hasilnya, hubungan saya dengan murid tersebut membaik dan mereka mulai menunjukkan perubahan perilaku yang lebih positif. Sebelum mempelajari modul budaya positif ini, ketika mendapati permasalahan murid, perasaan saya tak terarah dan merasa gagal. Tetapi setelah mencoba pendekatan baru dalam modul ini dan melihat hasil positif, saya merasa lega dan lebih percaya diri. Saya juga merasa senang karena dapat membantu murid ada perubahan ke arah yang lebih baik. Kemudian, menurut saya, yang sudah berjalan baik adalah upaya saya dalam menuntun murid untuk memahami pentingnya disiplin positif dan membangun keyakinan kelas bersama. Namun, saya perlu memperbaiki cara saya memberikan penghargaan dan menghindari posisi penghukum, agar lebih adil dan sesuai dengan kebutuhan dasar murid. Sebelum mempelajari modul budaya positif, posisi kontrol yang seringkali saya gunakan adalah posisi pemantau, di mana saya cenderung mengawasi dan memastikan murid mengikuti aturan yang telah diterapkan. Saat itu, saya merasa bertanggung jawab untuk menjaga disiplin di kelas. Tetapi kadang saya merasa kaku dan kurang terhubung dengan murid secara emosional. Setelah mempelajari modul ini, saya akan berusaha berada di posisi manajer, di mana saya berperan sebagai pembimbing yang membantu murid memahami aturan, sekaligus memberikan mereka ruang untuk bertanggung jawab atas tindakan mereka sendiri. Sekarang, saya merasa lebih fleksibel dan mampu menjalin hubungan yang lebih baik dengan murid. Perbedaannya terletak pada pendekatan yang lebih kolaboratif, yang tidak hanya menjaga disiplin, tetapi juga membangun kepercayaan dan keterlibatan murid. Sebenarnya, sebelum mempelajari modul ini, saya belum secara sadar menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan dengan murid. Namun, dalam beberapa situasi, saya pernah melakukan salah satu tahap dari segitiga restitusi, yaitu menghubungkan murid dengan nilai-nilai kelas. Seperti ketika seorang murid melanggar aturan, saya pernah mengingatkan mereka tentang pentingnya menghargai satu sama lain dan menjaga lingkungan belajar yang kondusif. Namun, saya melakukannya lebih sebagai respons terhadap situasi tertentu daripada sebagai bagian dari pendekatan yang terstruktur. Saya tidak secara eksplisit mengajak murid untuk refleksi atau memberikan mereka kesempatan untuk memperbaiki kesalahan mereka dengan cara yang terarah dan mendukung. Menurut saya, selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini,
Penting juga untuk mempelajari komunikasi efektif dan pendekatan berbasis empati. Memahami cara berkomunikasi yang baik dengan murid, rekan kerja, dan orang tua dapat membantu menciptakan lingkungan yang lebih suportif dan saling menghargai. Selain itu, pendekatan berbasis empati memungkinkan kita untuk lebih memahami perasaan dan kebutuhan murid, sehingga dapat menciptakan lingkungan belajar yang lebih menyenangkan. Sekian aktivitas pembelajaran koneksi antar materi saya pada modul 1.4.